Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem gerak yang meliputi otot, sendi, dan tulang. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, anggota dari kelompok saya yang pertama ada saya sendiri khususnya Siti Rahmawati, NIM 1910710060. Yang kedua ada saudari Farah Sulbatul Izzah, NIM 1910710061. Yang ketiga ada saudara Miftahul Ulum, NIM 1910710062. Dan yang terakhir ada saudari Umdatun Nikmah, NIM 1910710063. Di sini ada 3 sub pokok pembahasan mengenai sistem gerak. Yang pertama itu ada anatomi dan fisiologi otot yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua ada anatomi dan fisiologi sendi yang akan dijelaskan oleh Mbak Umdatun Nikmah. Yang ketiga ada anatomi dan fisiologi tulang yang akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Baik, selanjutnya kita masuk pada sub pokok pembahasan yang pertama ya, mengenai anatomi dan fisiologi pada otot. Sistem otot manusia terbentuk lebih dari 600 otot. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Otot juga melekat pada tulang atau organ dalam pembuluh darah. Setiap jenis otot itu memiliki fungsi tertentu yang terutama adalah menciptakan suatu gerakan. Otot bergerak dengan memperpendek panjangnya, menarik tendon dan menggerakkan tulang lebih dekat satu sama lain. Tendon adalah pita elastis kuat dari jaringan ikat yang mengikat otot ke jantung. Nah, jenis-jenis otot itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada yang namanya otot rangka. Sel otot rangka itu terbentuk seperti silinder dan panjangnya bisa mencapai 50 cm. Beberapa nukleus juga terletak di pinggiran dekat membran plasma. Striasi terlihat pada inset di bagian yang memanjang. Satuan otot rangka atau scalot umumnya disebut serabut atau fibers dan bukan sel. Bentuk serabut silinders dan memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi, berbatasan dengan sarkolema. Pada manusia, panjang serabut berkisaran antara 3-4 cm, sedangkan pada hewan dapat mencapai 12 cm. Diameternya itu berkisaran antara 10-15 miu. Di samping ini adalah gambar dari otot rangka. Yang kedua yaitu ada yang namanya otot jantung. Sel-sel otot jantung itu memiliki 1 atau 2 inti. Bila partikel merah muda terang pada bagian memanjang yang terdapat pada sel jantung untuk mengikat sel-sel pendek bersama-sama dari ujung ke ujung.
Miokardium, jantung, vertebrata tingkat tinggi itu itu terdiri dari serabut otot jantung yang berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk suatu jalinan. Semula otot jantung itu dianggap sebagai peralihan antara otot polos dan otot kerangka. Tetapi yang jelas bahwa otot jantung itu tergolong otot bergaris melintang, yang satunya disebut serabut, yang bertujuan untuk di samping ini adalah gambar mengenai otot jantung. Jenis yang ketiga yaitu ada yang namanya otot polos. Otot polos adalah sel yang membentuk spindle dengan sitoplasma homogen dan inti tunggal. Pada organ tubuh lazimnya berkelompok membentuk lamina muscularis, yaitu terdiri dari lambung, usus, dan uterus. Tunika media atau pembuluh darah, muscularis mukosa atau usus. Tetapi pada pula soliter atau sendiri, misalnya pada fili usus halus, stroma kelenjar kelamin jantan, hubungan antara otot polos ditunjang oleh endomisium yang mengandung serabut kolagen dan retikular yang cukup halus dan jarang terdapat sel-sel jaringan ikat di dalamnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi otot. Selanjutnya, pada sub pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai anatomi dan fisiologi sendi yang akan dijelaskan oleh Datun Nikmah. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Datun Nikmah, NIM 63. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai subbab yang kedua, yaitu mengenai anatomi dan fisiologi sendi. Di dalam tubuh manusia, sendi merupakan bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu sinartrosis atau sendi mati. Sendi ini merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi kaku merupakan sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Contohnya yaitu sendi yang terdapat pada tulang antarruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga yaitu diartrosis atau sendi gerak. Seperti namanya, sendi gerak ini adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Nah, berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak atau diartrosis ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa sendi, yaitu yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja, seperti pada tulang lutut dan tulang siku. Yang kedua ada sendi putar, yaitu hubungan tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Contohnya yaitu sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Yang ketiga yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bergerak ke segala arah. Contohnya yaitu hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu, atau antara tulang paha dan tulang panggul. Yang keempat yaitu ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang ujung-ujung tulangnya bertaut dan berbentuk pelana. Sendi ini memiliki 2 poros berporos 2 sehingga dapat bergerak bebas. Misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan, atau sendi antara tulang telapak tangan dengan ruas jari. Yang kelima ada sendi kondiloid.
Sendi kondyloid ini adalah sendi yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Yang terakhir yaitu ada sendi luncur. Sendi luncur merupakan sendi yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Sendi ini tidak mempunyai poros sehingga hanya dapat melakukan gerakan menggeser. Contoh dari sendi luncur ini yaitu terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan, tulang selangka, tulang pergelangan kaki, dan tulang belikat. Perkenalkan, nama saya Faruz Zulfatul Izzah, NIM 61 dari IPA B. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya yaitu anatomi fisiologi tentang tulang. Nah, tulang terdiri ini terdiri dari fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai dukungan, perlindungan, pemindahan, penyimpanan mineral, dan pembentukan sel pada darah. Susunan tulang yang terbentuk sendi dan pelakatan otot pada tulang-tulang yang menunjukkan tentang pergerakan dari tulang ini sendiri. Klasifikasi tulang pada anatomi ini yaitu terdiri dari tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang teratur, dan tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini adalah paling kecil di dalam tendon. Selanjutnya yaitu tulang yang menyediakan kerangka kerja bagi tubuh yang memungkinkan pergerakan sebagaimana tulang panjang. Tulang panjang ini yang pertama memiliki batang sebagian sebagian diafisis dan dua tonjolan besar di kedua ujung diafisis disebut sebagian efisiensis, serta terdapat lempeng. Efisiensis ini sebagai tujuan untuk pertumbuhan dari tulang panjang ini. Nah, tulang panjang ini dapat tumbuh memanjang apabila tercapai dengan titik maksimum, lempeng akan menutup. Poin yang kedua yaitu tulang pendek. Tulang pendek ini terdiri pada tulang jari, yaitu tulang yang tidak memiliki diafisiasis yang cukup simetris. Tulang ini biasanya terdapat pada jari tangan dan jari kaki. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang pipi ini terdapatnya pada tulang kepala, tulang dada, dan tulang bahu. Nah, poin yang terakhir ini tulang tidak beraturan, yaitu tulang yang tidak bisa diklasifikasi sebagaimana tulang panjang, pendek, dan dapat diatur. Contohnya yaitu tulang belakang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem gerak dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.